Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 5 yang Bapak banggakan, kita mulai pembelajaran kita di bab kedua tentang Asmaul Husna dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan bisa kalian pahami. Baik, kita akan membahas tentang Asmaul Husna, ya. Asmaul Husna, ya, tentang Al-Mumit, Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Ahad. Nah, itu yang kita bahas 4, ya. Sebelumnya Bapak ajak kalian untuk membaca atau tadarus, ya, surah Al-A'raf ayat 180 sampai 181, ya. Kita mulai dari ta'awudz, kita lihat di halaman 16, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ Shadaqallahul Azim. Semoga kita yang membaca dan yang mengikuti kalian dan mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna, ya, nama-nama baik bagi Allah. Yang pertama Al-Mumit yang kita akan pelajari di halaman 18. Al-Mumit yaitu Allah yang maha mematikan, ya. Allah yang maha mematikan. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan yang berhak mematikan itu hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lagi nggak sakit juga Allah mematikan, bisa aja. Jadi yang mematikan sesuatu itu bukan yang lain, tapi Allah. Ini yang lagi ngetren sekarang apaan? Corona, misalnya gitu, ya. Corona makhluk Allah, gitu. Orang mati, yang matiin corona salah. Siapa yang matikan? Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak, yang mampu mematikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami di sini, ya. Ya. Bukan berarti Bapak ngajarin enggak takut atau enggak taat sama aturan pemerintah, bukan. Kita harus tetap takut, mematuhi, taat terhadap aturan pemerintah dengan menjaga protokol kesehatan. Kan taat kepada ulil amri, pemerintah itu kan diperintahkan juga dalam agama. Ya, tapi yang harus kita yakini, yang bisa mematikan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Ya, bukan yang lain. Allah yang maha mematikan makhluknya, ya. Kita harus yakin kapanpun Allah berkehendak mematikan kita, kita akan mati. Kita dalam posisi lagi belajar di sekolah misalnya, gitu, ya, atau Bapak lagi mengajar di sekolah misalnya, ya kalau Allah mematikan, ya matikan aja, nggak ada urusan. Yang berkehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi main handphone misalnya, lagi main game, ya, asik lagi main game. Main apaan tuh? Mobile Legend, lagi asik, ya, lagi mabar kalau kata orang, ya. Tapi Allah mematikan saat main handphone lagi main game, ya mati, ya, mati, nggak ada urusan.
mudah-mudahan kita matinya dalam keadaan baik gitu kan. Iya, pengen kan mati dalam keadaan ketika sedang sholat, habis sholat, dalam keadaan berwudu, dalam mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pengen kan begitu matinya, enak, husnul khotimah namanya. Tapi kalau kita mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, ya, lagi keadaan kita tidak baik, ya, mati saat kita melawan sama orang tua, wah lagi marah-marah sama orang tuanya, mati, meninggal, ya naudzubillah min dzalik. Jangan sampai. Makanya kalau pengen ngambek-ngambek, marah-marah sama orang tua, mikir-mikir, kalau misalnya Allah cabut nyawanya ketika lagi marah sama orang tuanya, kira-kira matinya dalam keadaan baik apa dalam keadaan buruk? Masuk neraka, masuk. Mau apa kita? Nah, makanya berbuat baik dalam segala hal, dalam kapanpun, ya, dimanapun, itu mencerminkan kita itu yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi kita, memantau kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja mencabut nyawa kita dalam keadaan apapun, ya, dalam keadaan bencana alam, ya, kita bisa mati, bisa, masih bisa hidup, bisa juga kalau kita nggak dikehendaki mati oleh Allah, ya. Nah, di sini kita harus yakini bahwasanya Allah Al-Mumit adalah yang maha mematikan segala makhluk, ya. Kemudian salah satu cara kita untuk meneladani sifat ini gimana? Ya, kita harus sadar bahwasanya kematian selalu siap mendatangi kita kapan saja, di mana saja, ya. Makanya kita dituntut untuk selalu berbuat baik, ya, beribadah kepada Allah. Kan gak enak ketika kita lagi ngebully temennya, ngata-ngatain temennya, ya, lagi berbuat kasar sama temennya, berbuat kasar sama orang tuanya, ya, lagi ngata-ngatain gurunya, mati. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Semoga kita tidak seperti itu, bahaya, ya. Ingat Allah, mau kapan aja kita, di mana aja, kapan aja, ya, Allah maha mampu untuk mematikan kita, ya. Kita harus beramal baik sehingga nanti di akhirat kelak kita mendapatkan balasan yang baik pula. Itu adalah cara kita meneladani sifat Al-Mumit. Yang kedua, Al-Hayyu, ya, Al-Hayyu. Al-Hayyu itu adalah Allah yang maha hidup, ya. Allah yang maha hidup, ya, maha kekal, ya, hidup terus. Kalau kita hidup ada matinya, tapi Allah enggak, ya, enggak. Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak. Allah tidak akan pernah mati, ya. Allah adalah sumber dari segala yang hidup, ya. Kehidupan yang abadi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Bingung kan? Ya udah, berarti Allah yang maha segala-galanya, ya. Kalau kita kan, ya, ada awalnya, ya, orang tua kita, akhirnya kita mati, gitu kan. Ketika awal bumi alam semesta ini diciptakan, Allah yang menciptakan. Kemudian ketika alam semesta ini hancur, Allah masih ada, ya. Allah huwa awwalu wal akhir. Dialah Allah yang pertama, permulaan dan akhir. Tidak ada lagi itu di tengah-tengahnya, tidak ada, ya. Allah juga memberi dan mencabut kehidupan dari makhluknya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha hidup Allah kalau kita mati, ya. Wal hayyu la ilaha illahu fad'uhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya gini, dialah Allah yang maha hidup kekal, tidak ada Tuhan selain Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas, ya, dalam beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Surah Ghafir ayat 65. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia,
Dialah yang maha hidup, yang terus menerus mengurus makhluk-makhluknya. Di surah Ali Imran ayat ke-2. Lantas bagaimana ya cara kita meneladani sifat Allah Al-Hayyu, ya, Allah yang maha hidup? Cara kita meneladani sifatnya gimana? Di antaranya adalah kita pergunakan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Gunakan hal-hal yang bermanfaat. Gunakan hal-hal yang baik, ya. Ya, kurang-kurangin dah mencela-cela orang. Kurang-kurangin ya bermain yang buang-buang waktu sehingga kita lupa ngaji. Ya, keasikan main lupa ngaji. Jangan. Bergaul dengan teman-teman yang baik. Ajak temannya tuh yang tadinya enggak ngaji, temannya ajak ngaji. Ya itu bagus. Ya. Itu tuh kalau meninggal di akhirat tuh, di hari akhir, di hari kiamat itu amal ibadah kita bagus itu. Ya, mengajak teman kita ngaji dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian melaksanakan hal-hal yang positif, ya. Membantu teman, ya, yang kesusahan, ya, senantiasa berbagi sedikit rezeki kita kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Itu semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada teman yang nggak paham, kita bantu agar dia paham, bukan membantu saat ujian. Ingat ya, itu salah. Tolong menolongnya yang dibenarkan ketika lagi belajar. Teman nggak paham, kita bantu biar dia paham. Bukan saat ujian, teman nggak tahu kita kasih tahu jawabannya, itu salah. Ya. Kalau kita melaksanakan hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan jiwa kita, ya. Kita akan diberikan hati yang tenang, hati yang jernih. Kemudian pikiran kita pun akan senantiasa sehat, ya. Dengan iman kita kuat, Islam kita juga kuat, dan hidup kita akan senantiasa baik. Kalau orang baik, hidupnya akan baik, ya, insya Allah. Kemudian sifat yang ketiga atau nama baik bagi Allah yang ketiga yaitu Al-Qayyum, ya. Al-Qayyum itu artinya apa? Allah maha berdiri sendiri, ya. Allah adalah zat yang tidak memerlukan bantuan siapapun dari makhluknya. Nggak perlu. Kalau misalnya Allah butuh kepada makhluk, berarti Allah tuh lemah, bukan Tuhan. Ya. Kalau kita nih makhluk, ya, ciptaan, ya, ciptaan. Kita ini ciptaan. Kalau ciptaan kan kita butuh kepada sang pencipta, gitu ya. Atau kepada makhluk yang lain, ya kan? Kita ciptaan Allah, kita makhluk, orang nih, kita manusia. Kita butuh nggak manusia lain? Pasti butuh. Nggak mungkin kita nggak butuh. Kita makhluk sosial, yang mana hidup kita membutuhkan orang lain. Nggak bisa kita nggak butuh kepada orang lain, nggak bisa. Kita hidup sendiri, nggak bisa, nggak mampu. Pasti ada bantuan orang lain yang kita butuhkan, baik kita sadari atau kita tidak sadar. Coba kalian pikirkan, pasti, ya. Saya bisa beli sabun, nggak perlu nyuruh-nyuruh orang. Sabun yang bikin siapa? Dijual di mana? Dibikin di mana? Pabrik. Bahan-bahannya dari mana? Beli sama orang. Yang dibutuhkan orang-orang juga. Berarti kita nggak bisa berdiri sendiri. Kita masih membutuhkan orang lain. Tapi Allah enggak. Allah menciptakan alam ini dengan kemampuannya Allah Subhanahu wa taala. Nggak butuh, ya, Allah bantuan makhluk. Kita sholat itu karena kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuh. Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi serta mengurusnya, termasuk makhluk hidup yang ada di dalamnya. Itu semua Allah yang ngurus, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup
dan terus menerus mengurus makhluknya. Kita yang ngurus Allah, ya, jangan takut, ya, kita ada yang ngurus, ya, jangan berkecil hati, jangan mudah pesimis. Yuk semangat dalam hidup kita, ya, ada Allah, gitu ya. Ya, selain berusaha juga wajib usaha, ya kan. Masa ujuk-ujuk orang pengen pintar nggak belajar, yang nggak ada. Kita siapa, ya kan? Ya, iya. Ya, gimana cara kita meneladani sifat ini? Yang pertama adalah hendaknya kita bersikap mandiri, ya. Kita sikap mandiri dan optimis akan kemampuan diri kita, termasuk meneladani sifat Al-Qayyum. Berusaha mandiri dah kalau mengerjakan apa-apa. Jangan tergantung sama si A, si B. Ah, gue mah enak ulangan, ntar ada si A nyontek. Ya, jangan. Jangan seperti itu, ya. Kita harus optimis dengan kemampuan diri kita sendiri. Ya, belajar terus maksimal. Nilai kita kurang bagus, ya kita perbaiki lagi. Itu adalah cerminan meneladani sifat Al-Qayyumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila sudah tidak berusaha tapi nggak mampu, baru kita minta bantuan orang lain. Lagi-lagi Bapak tekankan, tidak dalam ujian, ya, tidak dalam ujian. Kita udah belajar nih, latihan udah susah payah tapi nggak mampu, ya udah, tolong dong saya nggak mampu nih, kasih tahu caranya gimana sih. Oh gini jadi paham, gitu ya. Kemudian kita buang jauh-jauh sifat malas dan pesimis, kecil hati, putus asa, buang jauh-jauh. Karena sikap tersebut hanya akan merugikan kita. Rugi dah kita kalau punya sikap kayak gitu, ya. Dipahami ya. Kemudian sifat yang keempat adalah Al-Ahad, ya. Al-Ahad artinya adalah Allah Maha Esa, baik dari zat, sifat maupun namanya. Esa itu artinya satu, ya. Jadi Allah itu satu, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang pantas disembah selain Allah. Kita beribadah, berdoa, meminta pertolongan hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak Pak, kemarin saya lagi kesusahan dibantu sama teman saya, ya. Perlu diketahui, teman yang membantu kalian itu adalah pertolongan yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya teman kalian nggak dikasih kemampuan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu kalian, teman kalian bisa apa? Ya kan? Berarti sesungguhnya teman kalian yang membantu kalian itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ingat, semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah. Kalau kita menyembah kepada yang lain, kita percaya kepada hal-hal yang lain, bisa digolongkan kepada musyrik, ya, menyekutukan yang lain. Ah, saya kalau pakai pensil ini nilai saya bagus mulu nih. Wah, percaya sama pensil berarti, ya. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Berarti itu percaya kepada selain Allah, ya. Nggak ada urusan, ya kan? Wah, saya kalau belajarnya hari Rebo nih pasti bisa nih, pinter nih. Nggak bisa begitu, ya. Harus menggantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita percaya sama hal-hal yang lain. Allah berfirman dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu ahad, Maha Esa. Ya, kalau misalnya di alam semesta ini ada beberapa Tuhan, repot, ya kan? Misalnya ada 2 Tuhan dah, ya. Makanya Allah ini Esa. Kalau misalnya ada Tuhan 2, repot. Tuhan yang satu pengen langit adanya di atas, wah, Tuhan yang kedua pengen ada langit adanya di bawah. Ya berantem nih ntar Tuhan sama Tuhan, ya kan? Jadi hancur, ya repot, ya. Makanya Tuhan itu satu. Paham ya? Ya, repot, ya. Allahu ahad. Allah itu Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa Bapak sampaikan pada materi Asmaul Husna ini. Mudah-mudahan bisa dipahami.
Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.